Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Biji Horor. Ini adalah konten kedua di channel Biji Horor. Langsung saja kita ke ceritanya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah urban legend yang ada di Pulau Kalimantan. Kisah ini bercerita tentang seorang hantu wanita yang sering disebut hantu Sandah. Hantu wanita ini meneror beberapa kampung di wilayah Kalimantan. Dan kisah ini dialami sendiri oleh ayahku ketika dia masih kecil. Dan ada beberapa kisah dari narasumber lain yang mengalami teror juga saat itu. Sedikit kuceritakan sejarah hantu Sandah ini yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Dia adalah seorang istri yang semasa hidupnya melakukan ilmu hitam atau ilmu pengasihan dengan tujuan agar suaminya semakin sayang dan tunduk kepadanya. Ilmu pengasihan ini mengharuskan dia untuk mencampurkan ari-ari bayi ke dalam makanan yang dimakan oleh suaminya. Dan terbukti ilmu pengasihan itu memang manjur. Namun naasnya, setelah beberapa lama sang suami mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Sandah. Dan suaminya langsung menyumpahinya dengan kata-kata seperti ini. Kalau kamu nanti mati, kamu akan jadi hantu, ucapnya. Dan langsung meninggalkan Sandah waktu itu. Setelah kepergian suaminya, Sandah mengalami depresi yang sangat berat. Sampai-sampai dia nekat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kematiannya, mulailah teror hantu Sandah ini. Saat itu, apabila hari sudah menjelang maghrib dan memasuki waktu malam, suasana sangatlah mencekam karena warga gak ada yang berani keluar rumah, kecuali saat urgen saja. Jangankan untuk keluar rumah, menyebut nama hantu si wanita ini aja orang gak ada yang berani. Konon katanya di kampung lain ada seseorang yang boleh disebut seorang jawara kampung. Dia, si jawara kampung, dengan sengaja menyebutkan nama hantu itu dengan nada yang menantang. Ucapnya, hantu Sandah, datang sini, temui aku kalau berani, katanya. Sontak, warga kampung yang ada di situ dan mendengar itu terkejut dengan apa yang diucapkan oleh si jawara tadi. Lalu ada salah satu tetua kampung di situ mengingatkan si jawara tadi untuk tidak takabur. Namun tidak dihiraukannya. Singkat cerita, waktu maghrib menjelang malam, saat si jawara sedang duduk-duduk bersantai di ruang tamunya, tiba-tiba kaca jendelanya seperti terdengar diketuk oleh seseorang dengan menggunakan kuku jari. Sontak, si jawara langsung menegur dengan nada sedikit berteriak, "Woi,
"Siapa itu di luar? Jangan iseng," ucapnya. Namun, tidak lama berselang, tiba-tiba pintu rumah si Jawara digedor-gedor. Duk, duk, duk. Lantas si Jawara langsung bangun, marah dan membuka pintunya. Alangkah terkejutnya dia melihat saat itu di hadapannya ada sosok wanita yang posturnya tidak terlalu tinggi, dengan rambut panjang yang acak-acakan dan mempunyai gigi taring yang sangat panjang, dengan kulit wajah yang hancur seperti jeruk purut. Tiba-tiba sosok wanita itu mengeluarkan suaranya. Terdengar seperti ini. "Suamiku, suamiku," ucapnya sambil melompat-lompat. Sontak saat itu juga si Jawara langsung jatuh pingsan. Oke, kita kembali ke cerita yang dialami oleh ayahku. Waktu itu jam 6 sore mendekati maghrib. Saat itu pintu rumah ayahku ada yang mengetuk. Lantas ibu dari ayahku, yaitu nenekku, langsung membukakan pintu. Ketika pintu sudah dibuka, nenekku tidak melihat siapapun. Namun beliau menemukan satu bungkusan yang terbuat dari daun pisang yang ada di depan pintu. Dan saat beliau mencoba membuka bungkusan itu, tiba-tiba beliau berteriak histeris. Ternyata setelah dibuka, isi dari bungkusan itu, mohon maaf, adalah berupa usus dan potongan kepala kucing yang seperti baru saja dipotong. Karena mendengar teriakan dari nenekku, tetangga sekitar langsung menghampiri beliau. Dan ada salah satu tetangga yang rumahnya berada tepat di seberang rumah nenekku. Kata beliau, sebelum nenekku membukakan pintu, beliau mengintip di jendela. Beliau melihat ada sosok wanita, wanita yang berpenampilan seperti ODGJ dengan rambut yang sangat panjang. Namun tetangga nenekku tadi tidak melihat wajahnya karena berdiri membelakangi beliau katanya. Dan setelah itu langsung berlari ke belakang rumah nenekku, sosok tadi, ucap tetangga nenekku tadi. Dan semakin kuat dugaan, yang melakukan teror itu adalah hantu Sandah. Ada juga cerita lain dari kampung sebelah. Terornya hampir sama, namun diduga kuat itu adalah sosok hantu yang sama, yaitu hantu Sandah. Kejadian ini menimpa seorang ibu dan anaknya yang masih bayi. Sebut saja nama ibu ini adalah Bu Isti. Saat itu beliau hanya berduaan dengan anaknya yang masih bayi, sedangkan suami beliau saat itu kerja kena shift malam. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam, saat Bu Isti ingin menidurkan anaknya di kamar, tiba-tiba anak Bu Isti menangis dengan sangat kencang dan seperti histeris ketakutan. Saat anak Bu Isti tengah menangis, tiba-tiba pintu rumah Bu Isti ada yang menggedor-gedor, seperti orang yang mau memaksa untuk masuk.
namun tidak dihiraukan olehnya. Tidak lama berselang, kini giliran dinding kamar Bu Isti yang terbuat dari kayu tiba-tiba terdengar seperti ada yang mencakar-cakar dari luar dinding. Dan terdengar juga suara cekikikan perempuan dari luar rumah. Suaranya terdengar seperti ini. Hihi, hihi, hihi. Suara cekikikan itu terdengar seperti mengelilingi rumah Bu Isti. Untung saja pada saat teror itu terjadi, kebetulan ada seorang ustadz yang lewat di depan rumah Bu Isti, dan beliau langsung mengusir makhluk tersebut yang diduga kuat makhluk itu adalah hantu Sanda. Menurut penuturan Pak Ustadz, makhluk yang ditemuinya waktu itu di rumah Bu Isti, makhluk itu ciri-cirinya seperti perempuan yang memakai baju daster setengah lutut berwarna merah marun dengan rambut panjang yang hampir menyentuh tanah. Terlihat juga gigi taringnya yang panjang sampai ke dadanya, katanya, dan kulit wajah yang hancur seperti jeruk purut. Setelah diusir, makhluk itu langsung berlari sambil melompat-lompat pergi menjauh ke arah semak-semak lalu menghilang, kata Ustadz itu. Selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Oke, have a nice day. Bye-bye.